Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Akan laporkan Persija Jakarta ke FIFA, Marco Simic yakin menang. Perselisihan antara Persija dan Marco Simic makin panas. Simic memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Macan Kemayoran secara sepihak. Dia menyatakan Persija tidak membayar gajinya selama setahun. Setelahnya, Persija mengklarifikasi tudingan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Persija mengaku tidak pernah menunggak gaji pemain. Persija mengatakan adanya pemahaman berbeda antara klub dan Simic. Namun, Simic membantah pernyataan itu. Dalam Instagram story-nya, dia menyatakan Persija tidak menggajinya sebelum ataupun sudah pandemi. Akhirnya dia akan tetap memperjuangkan haknya meski harus melapor ke FIFA. Pep Guardiola hilaf minta maaf sama wasit. Peristiwa itu terjadi ketika bola keluar lapangan dan para pemain Manchester City merasa mendapat lemparan ke dalam setelah situasi dari kick-off Real Madrid yang baru dijebol oleh Foden. Nyatanya lemparan ke dalam diberikan ke kubu Madrid. Disitulah Pep Guardiola mencak-mencak ke wasit. Wasit Istvan Kovac tanpa ampun melayangkan kartu kuning. Sebab sebelumnya beberapa kali Guardiola melakukan aksi protes berlebihan. Setelah lemparan ke dalam buat Madrid itu, tim tamu lalu bisa bikin gol lewat Vinicius. Pep Guardiola merasa Madrid diuntungkan dengan wasit. Namun selepas laga Guardiola lebih tenang. Dirinya justru belak-belakan merasa hilaf dan meminta maaf kepada wasit. MU mustahil finish 4 besar. MU kini berada di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 54 poin dari 34 pertandingan. Dengan 4 laga tersisa, MU berjarak 6 poin dari Arsenal yang punya 1 pertandingan simpanan. Bagi Rangnick, 4 besar sudah jauh dari jangkauan MU dan yang kini bisa dilakukan hanya coba memenangi setiap laga tersisa demi membuat fans bahagia jelang akhir musim. Frenkie de Jong bakal hengkang dari Barcelona. Angin segar berembus kepada Manchester United. Gelandang incaran mereka, Frenkie de Jong, dilaporkan mempertimbangkan cabut dari Barcelona di musim panas nanti. Ia sedang tidak bahagia di skuad besutan Xavi itu. Semenjak Xavi datang, jam bermain sang gelandang mulai berkurang. Terbaru ia ditarik keluar oleh Xavi di tengah laga pada pertandingan melawan Rayo Vallecano. Itulah alasan de Jong mempertimbangkan serius opsi Brioni dengan Ten Hag di Old Trafford. Jose Mourinho siap bajak trio Manchester United. Jose Mourinho tengah mengincar sejumlah pemain untuk memperkuat skuadnya musim depan. 3 nama pemain Manchester United pun dikabarkan siap ditampung Jose Mourinho untuk berlabuh ke Olimpico musim panas nanti. Dilansir dari Daily Mail, Jose Mourinho tengah mengincar Nemanja Matic, Eric Bailly, dan Diogo Dalot. Pelatih berkebangsaan Portugal itu ingin menghidupkan kembali para pemain Manchester United yang kurang bersinar di klubnya musim ini. Inter Milan sudah siapkan kontrak untuk Dybala. Inter Milan kini disebut sebagai yang terdepan dalam perburuan Paulo Dybala. Kabar ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Mereka melaporkan bahwa Inter memang serius menginginkan Dybala, bahkan Nerazzurri disebut sudah menyiapkan kontrak bagi pemain Argentina tersebut. Hanya saja kontrak itu disebut bernilai 6 juta euro per musim. Jumlah ini disebut lebih kecil dari gaji yang didapatkannya di Juventus, yakni 7 juta euro per musim. Akan tetapi Inter juga disebut menawarkan sejumlah add-on, jadi ia akan mendapat lebih dari 6 juta euro per musimnya. Sekarang ini perwakilan Inter dan perwakilan Dybala dikabarkan terus menggelar negosiasi. Hadapi Leicester, Roma diwanti-wanti laga tempo tinggi dan Vardy. AS Roma akan menghadapi Leicester City di King Power Stadium. Ini jadi kesempatan terbaik Roma untuk mengakhiri puasa gelar sejak 2008.
Menuju laga ini, Roma dihantui catatan kurang sedap melawan tim-tim Inggris. Keberadaan Jose Mourinho di tepi lapangan niscaya menjadi bantuan besar buat Roma. Dengan pengalaman besarnya di Inggris, mantan pemain dan asisten manajer Chelsea Gianfranco Zola mengingatkan Roma mesti siap dengan tempo cepat yang diperagakan Leicester, juga awas dengan pergerakan Jamie Vardy. Bologna versus Inter Milan, Nerazzurri keok gagal ke puncak. Pada laga yang dihelat di Renato Dall'Ara, Inter memimpin duluan awal laga lewat Ivan Perisic. Cleverly done, Ivan Perisic! Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Marko Arnautovic di menit ke-28. Bins it in, Arnautovic! Gol kemenangan Bologna dicetak di 10 menit akhir pertandingan lewat Nicolas Sansone. Oh my word, Sansone will tap. Inter gagal menambah angka dan tertahan di posisi kedua klasemen dengan 73 poin dari 34 laga, selisih 2 angka dari AC Milan di puncak. Sedangkan Bologna berada di posisi ke-13 dengan 42 poin. Liverpool versus Villarreal, The Reds menang 2-0. Pertandingan antara Liverpool versus Villarreal dilangsungkan di Stadion Anfield. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Setelah turun minum, Liverpool akhirnya berhasil meruntuhkan pertahanan Villarreal usai diuntungkan dengan gol bunuh diri Pervis Estupinan. Henderson deflected, and in. Hanya beberapa menit kemudian, Sadio Mane berhasil mencetak gol untuk memperbesar keunggulan si merah sekaligus memastikan kemenangan. Slip through to Mane, 2-0. Dengan hasil ini, peluang Liverpool lolos ke final sangat besar. Laga leg kedua sendiri akan dilangsungkan pada 4 Mei mendatang di kandang Villarreal. Liverpool hajar Villarreal, Anfield kian angker di semifinal Liga Champions. Liverpool keluar sebagai pemenang saat menjalani leg pertama semifinal Liga Champions 2021-2022. Bermain di Stadion Anfield, The Reds hajar Villarreal 2-0. Hasil tersebut membuat Anfield kini terasa angker bagi lawan yang bertamu. Menurut data dari William Hill, Liverpool tak sekalipun menelan kekalahan saat tampil di Anfield dalam laga semifinal Liga Champions. Musim 2021-2022 adalah keberhasilan yang ke-12 kali bagi Liverpool melaju ke semifinal. Dari pencapaian tersebut, 10 kemenangan berhasil diraih dan sisanya berakhir imbang. Sadio Mane sejajar diri dengan Didier Drogba usai bobol gawang Villarreal. Kemenangan melawan Villarreal kian terasa spesial bagi Mane. Penyerang asal Senegal itu berhasil sejajarkan diri dengan legenda Chelsea Didier Drogba. Diwartakan Optajo, Mane bersanding dengan Drogba sebagai pemain Afrika dengan perolehan gol terbanyak di fase knockout Liga Champions yakni 14 gol. Jika menilik secara keseluruhan, Mane masih kalah dalam perolehan gol di Liga Champions atas Drogba. Mane baru mengemas 22 gol sedangkan Drogba mencatatkan 44 gol. Sadio Mane terharu terhadap perlakuan tim kepelatihan Liverpool kepada pemain Muslim. Sadio Mane terharu terhadap perlakuan tim kepelatihan Liverpool selama bulan suci Ramadan, yang mana bersedia mengurangi porsi latihan demi memberikan kesempatan pemain Muslim lebih nyaman dalam berpuasa. Ini tidak mudah karena bermain dan berlatih dan menjalani Ramadan sama sekali tidak mudah. Tetapi sebelum Ramadan kami mencoba berbicara dengan kapten dan memberitahu pelatih apakah mungkin kami bisa mengubah jadwal untuk berlatih di pagi hari karena itu lebih mudah bagi kami. Jika Anda berlatih di pagi hari maka Anda punya waktu untuk istirahat dan pulang, kata Mane dilansir dari Independent. Menjalani pertandingan adalah sesuatu yang lain, tetapi dengan Ramadan itu menjadi sulit. Liverpool mencoba membuat segalanya lebih mudah bagi kami. Kami berbicara dengan ahli gizi kami terutama sebelum pertandingan dan dia melakukan segalanya untuk memudahkan kami. Lanjut Sadio Mane. Blunder dan tangis radu. Inter Milan yang mengincar kemenangan di laga tandangnya ke markas Bologna harus berakhir pahit setelah diwarnai insiden blunder radu di menit ke-81.
Penjaga gawang 24 tahun tersebut dipercaya tampil pada starting 11 Simone Inzaghi setelah kiper utama Inter Milan Samir Handanovic mengalami cedera. Dikutip dari Via Football Italia, Radu tampak putus asa ketika peluit akhir wasit berbunyi dan seketika rekan setimnya di Inter Milan kemudian mengerumuninya untuk menenangkannya. Kata Simone Inzaghi setelah Inter gagal kudeta AC Milan. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menanggapi kegagalan timnya meraih poin penuh pada pertandingan tunda pekan ke-20 Liga Italia. Tidak diragukan lagi, ada kepahitan seperti biasa, kami tidak lagi bertanggung jawab atas nasib kami sendiri. Kami harus melihat apa yang dilakukan Milan dan mencoba memenangkan 4 pertandingan tersisa kami, kata Simone Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Arsitek berusia 46 tahun itu lantas memberikan pandangannya terhadap pemain Nerazzurri. Ia menyesalkan banyaknya peluang Nerazzurri yang tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Alami cedera lutut, Harry Maguire absen hingga akhir musim. Laporan terbaru menyatakan Kapten Harry Maguire bakal melewati sisa kampanye Liga Premier Inggris 2021-2022. Maguire disebut menepi lantaran mengalami cedera lutut. Rangnick menggambarkan cedera itu sebagai bukan masalah besar, tetapi menurut Daily Mail, masalah itu bisa membuat pemain internasional Inggris itu absen selama sisa musim ini. Di sisi lain, kehadiran manajer baru Erik ten Hag pada musim panas nanti disebut-sebut sebagai penentu nasib Maguire, apakah sang pemain bakal terus menjadi kapten tim atau justru masuk ke dalam rombongan yang bakal didebak keluar dari Theater of Dream. Netizen tuding Maguire dan pemain Manchester United pura-pura cedera. Netizen dan supporter menuding cedera yang dialami sejumlah pemain Manchester United termasuk Harry Maguire palsu jelang melawan Chelsea. Para pemain yang cedera dan sakit itu adalah Paul Pogba, Harry Maguire, Fred, Jadon Sancho, Luke Shaw, serta Edinson Cavani. Dengan banyaknya pemain yang cedera, skuad Manchester United kini dalam krisis. Pelatih Ralf Rangnick dipaksa memutar otak agar The Red Devils tetap kompetitif melawan The Blues. Rangnick mengklaim akan memasukkan 3 hingga 4 pemain muda ke dalam susunan pemain untuk pertandingan menghadapi Chelsea nanti. Palak PSG Antonio Conte minta gaji 2 kali lipat lebih tinggi. Antonio Conte dilaporkan siap memalak Paris Saint-Germain jika klub itu menunjuk dirinya sebagai pelatih anyar untuk menggantikan Mauricio Pochettino. Tak main-main, jumlah gaji yang diminta oleh pelatih berusia 52 tahun itu mencapai 25 juta pound sterling atau 382 miliar rupiah. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat gaji yang didapatkan Antonio Conte di Tottenham Hotspur. Media Prancis juga melaporkan bahwa Conte juga akan menuntut PSG untuk merekrut direktur media sosial. Sang direktur medsos nantinya akan bertugas untuk mengendalikan situasi di ruang ganti. Maurizio Sarri mulai muak dengan Presiden Lazio. Menurut Sport Mediaset, Maurizio Sarri tidak senang dengan kritik dari Presiden Lazio, Claudio Lotito, setelah kekalahan dari AC Milan. Lotito dilaporkan mengatakan bahwa tidak dilarang membuat umpan panjang, tetapi Sarri tidak senang dengan kritik dan menjawab, "Ini sepak bola saya. Anda tidak menyukainya? Bawa kembali Stefano Pioli." Sarri dilaporkan telah setuju untuk menandatangani perpanjangan kontrak pada akhir 2022, tetapi kesepakatan itu sekarang telah ditunda. Sarri tidak senang dengan cara Direktur Iglitare menangani jendela transfer Januari. Ditambah lagi Lotito tidak sepenuhnya yakin tentang metode kepelatihannya, meskipun ia mengkonfirmasi pekan lalu bahwa mantan bos Chelsea itu tidak akan meninggalkan klub di musim panas. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!